warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Anjani Putri Panghonaan, NIM 2019-2011-29, mahasiswi STKIP Muhammadiyah Oku Timur semester 4 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Yang terhormat Ibu Betty Susanti MPD selaku dosen pembelajaran Bahasa Indonesia di SD kelas tinggi dan teman-teman mahasiswa-mahasiswi STKIP Muhammadiyah Oku Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengajarkan materi drama pada anak kelas 6 sekolah dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang hebat? Alhamdulillah. Semoga di masa pandemi saat sekarang ini kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum kalian belajar, Ibu selalu mengingatkan kepada kalian untuk selalu mematuhi 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Anak-anak, sebelum belajar, kalian harus mengetahui tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk mengetahui pengertian drama, memahami jenis-jenis drama, mengenal dan mendalami unsur-unsur drama. Anak-anak, minggu lalu kita telah belajar materi tentang puisi. Sekarang kita akan belajar materi tentang drama. Kalian pasti pernah mementaskan atau menyaksikan sebuah drama. Ada yang tahu apa itu drama? Ya, drama itu dipentaskan berdasarkan naskah, gerak laku, unsur-unsur pembantu, misalnya kostum, lampu, musik, dekorasi, menggunakan percakapan dan dapat disaksikan oleh penonton. Jadi dapat kita simpulkan, drama adalah cerita yang diperagakan di atas panggung dan berdasarkan naskah. Lalu yang selanjutnya yaitu jenis-jenis drama. Jenis-jenis drama ini ada 7. Yang pertama tragedi, lalu komedi, opera, melodrama, farse, tablo, dan sentra tari. Sekarang kita bahas satu persatu. Tragedi. Tragedi ini sepanjang jalan ceritanya kita akan menyaksikan tokoh atau pelaku utama mengalami kegagalan yang biasanya berujung pada duka dan kematian. Lalu komedi ini adalah jenis drama yang menjadi satu di antara yang cukup digemari oleh semua kalangan karena menimbulkan tawa penonton. Meskipun demikian, drama komedi tidak seperti acara lawak sehingga masih sesuai dengan kaidah atau unsur-unsur drama. Selanjutnya opera. Bentuk dari drama ini, tokoh yang terlibat hanya sebagai sarana untuk menggambarkan suasana di dalam sebuah cerita. Lalu melodrama. Melodrama adalah cerita penuh dengan kesedihan. Di dalam pementasan ini, biasanya para tokoh ikut bernyanyi dan menari mengikuti irama musik. Lalu farse. Farse ini drama yang ringan dan lucu. Adegan dalam drama ini biasanya dibuat berlebihan dengan komedi yang melibatkan fisik. Lalu yang selanjutnya tablo. Tablo ini adalah jenis drama yang mengutamakan penampilan pada aspek gerak tarian. Pemain ini akan melakukan gerakan sepanjang pementasan tanpa mengucapkan dialog yang sama. Lalu sentra tari. Sentra tari ini adalah gabungan dari tari dan drama. Ini mengutamakan gerakan dan penguat ekspresi sebagai pengganti dialog. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur drama yang terdiri dari 6.
Tanpa adanya tema, pementasan drama tidak akan menarik, sebab tokoh akan kesulitan memerankan watak atau karakter yang diperankan. Lalu yang selanjutnya alur. Alur ini disebut dengan jalannya cerita. Alur terbagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Adapun alur maju. Alur maju adalah cerita yang bergerak maju, alur mundur adalah cerita yang menceritakan masa lalu tokoh, alur campuran adalah cerita yang bergerak maju dan mundur. Unsur drama berikutnya yaitu karakter atau perwatakan tokoh. Dalam sebuah pementasan drama, tokoh akan memiliki watak atau perilaku yang menonjol. Ada tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang paling sering muncul. Lalu tokoh pembantu. Tokoh pembantu adalah tokoh yang melengkapi tokoh utama. Di dalam penokohan ini, watak tokoh ini harusnya sudah diciptakan saat penulis menulis sebuah drama. Watak tokoh adalah sifat atau karakter tokoh di dalam sebuah cerita. Watak tokoh dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu protagonis, artinya sifatnya baik, antagonis sifatnya jahat, dan tritagonis sifatnya sebagai penengah. Unsur drama yang berikutnya yaitu latar. Latar merupakan satu di antara unsur drama yang paling mendukung pementasan. Biasanya latar akan disesuaikan dengan suasana dalam cerita. Jadi penonton akan memahami kapan, di mana, serta suasana yang diciptakan dalam pementasan drama tersebut. Selain itu, panggung juga harus mampu menggambarkan suasana yang tercipta dalam adegan. Maka dari itu, tak jarang kita melihat berbagai macam properti pendukung di atas panggung. Latar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Sekarang kita akan membahas latar tempat. Latar tempat adalah keterangan yang menyatakan tempat kejadian dalam suatu cerita. Selanjutnya latar waktu. Latar waktu adalah keterangan yang menyatakan waktu dalam suatu cerita. Latar suasana. Latar suasana adalah keterangan yang menyatakan suasana dalam suatu cerita. Selanjutnya yang terakhir, amanat. Amanat adalah pesan moral yang terkandung di dalam sebuah cerita. Anak-anak, ini saja materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di minggu selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.